Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Merasinta. Saya dari kelas terapi gigi program Sarjana Terapan semester 1. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang topik 8, yaitu memahami prinsip agama tentang kehidupan berkeluarga dan pengasuhan anak. Pengertian keluarga. Keluarga merupakan suatu kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya atau orang yang berada dalam satu rumah dan menjadi tanggungannya. Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Selanjutnya yaitu pengertian pernikahan. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, bertanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Islam menganjurkan untuk menikah dan berkeluarga sebagaimana yang tertera dalam Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas, pemberinya, Maha Mengetahui." Pernikahan juga terjadi karena persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami istri dan kepada pembangunan keluarga, dan oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna dan tidak mungkin dibatalkan oleh siapapun kecuali oleh kematian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan yaitu ada 5. Yang pertama, usia saat menikah. Orang yang menikah pada usia 20-an memiliki kesempatan lebih sukses dalam perkawinan daripada yang menikah pada usia yang lebih muda. Yang kedua, latar belakang pendidikan dan penghasilan. Pendidikan dan penghasilan adalah saling berhubungan. Mereka yang berpendidikan tinggi pada umumnya berpenghasilan lebih tinggi dan memiliki cara berpikir yang lebih terbuka. Yang ketiga, yaitu agama. Orang yang memandang agama sebagai hal yang penting akan dapat lancar dalam sebuah pernikahan. Yang keempat yaitu dukungan emosional. Kegagalan dalam perkawinan ada kemungkinan terjadi karena ketidakcocokan secara emosional dan tidak adanya dukungan emosional dari lingkungan. Jadi dukungan emosional itu termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan. Yang kelima yaitu ada perbedaan harapan. Perempuan cenderung lebih mementingkan ekspresi emosional dalam pernikahan. Di sisi lain, suami cenderung puas jika istri mereka menyenangkan. 5 faktor tersebut rata-rata harus dilaksanakan untuk menjalin pernikahan yang bahagia dan sejahtera. Aspek-aspek kepuasan perkawinan yaitu ada 4. Yang pertama, aspek fisiologis. Salah satu kebutuhan manusia yang bersifat fisiologis adalah kebutuhan seksual. Yang kedua, aspek psikologis. Dalam sebuah perkawinan, pasangan suami istri dapat saling mengisi kebutuhan psikologisnya. Yang ketiga yaitu aspek sosial. Kemampuan suami istri dalam menjalin persahabatan dengan orang lain selain keluarga, yaitu contohnya dengan pergaulan dengan masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu ada aspek religi. Pernikahan karena adanya kepercayaan sesuai dengan agama yang dianut oleh individu yang bersangkutan. Sebagai makhluk yang telah dikodratkan, maka antara pria dan wanita perlu melakukan perkawinan. Rukun pernikahan yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali, 2 saksi, dan ijab kabul. Keluarga dan pengasuh anak. Keluarga merupakan tahap pertama pembentukan pola perilaku anak. Dalam lingkungan keluarga, anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi cara berpikir, bersikap, serta perilaku anak. Pola asuh menurut Islam. Pola asuh secara Islam adalah satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam mengasuh, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Pola pengasuh anak dalam keluarga ada 3. Yang pertama, pola asuh otoriter. Yang kedua, pola asuh permitif. Yang ketiga, pola asuh demokratis. Contoh pola asuh otoriter pada kehidupan sehari-hari. Tidak memperbolehkan anak membuat keputusan atau pendapat sendiri. Tidak boleh memiliki privasi dan menuntut disiplin dari anak-anaknya. Memang pada dasarnya tidak ada satu tipe pola asuh yang ideal. Orang tua bisa mengkombinasikan beberapa tipe pola asuh sesuai dengan kondisi anaknya. Misal saja, pola asuh otoriter ini bisa diterapkan untuk anak yang memiliki masalah perilaku atau berkaitan dengan aturan jam malam. Akan tetapi, pola asuh otoriter ini memiliki dampak negatif, yaitu anak menjadi takut dan tidak terbuka pada orang tuanya. Karena mereka yang memiliki orang tua yang hangat dan responsif pada kebutuhan anaknya tumbuh menjadi orang yang memiliki kepuasan hidup dan kesejahteraan mental yang lebih baik. Yang kedua ada pola asuh permisif, yaitu mengasuh anak dengan cara membebaskan, memberikan keterbukaan, dan mengizinkan ia untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Metode ini cenderung tidak memberikan batasan dan aturan yang tegas kepada anak. Orang tua juga bisa membiarkan anak menjalani hidupnya sendiri tanpa dituntut dan diarahkan. Hal ini membuat orang tua lebih berperan seolah sebagai teman daripada orang tua yang sebenarnya. Selanjutnya ada pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis merupakan bentuk pola asuh yang mendorong anak untuk menjadi mandiri, tetapi masih ada menempatkan pada batasan dan kontrol atas tindakan mereka. Anak-anak yang orang tuanya menerapkan pola asuh demokratis sering gembira, terkendali, dan mandiri serta berorientasi pada prestasinya. Pola asuh orang tua demokratis merupakan bentuk pengasuh orang tua yang memberikan perhatian penuh terhadap anak, dan pola asuh ini diharapkan dapat menghasilkan anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, dan mempunyai minat terhadap hal-hal baru, kooperatif terhadap orang-orang lain. Peranan keluarga terhadap anak dan karakter anak. Yang pertama, memberikan keteladanan. Yang kedua, menjadikan rumah sebagai taman ilmu. Yang ketiga, menghindari emosi yang negatif. Yang keempat, rajin berdoa. Yang kelima, orang tua wajib mengajarkan agama kepada anaknya. Yang kelima, mengajarkan sedekah kepada orang lain. Yang keenam, anak-anak diajarkan untuk bertutur kata kepada orang yang lebih tua atau orang sepantaran dengan kata-kata sopan. Kesimpulannya adalah, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga, serta perkawinan yang tidak dapat dipisahkan siapapun kecuali kematian. Memilih pola asuh anak yang tepat akan menumbuhkan anak dengan kemandirian dan mental yang baik. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.